Kawan-kawan, akadongan semuanya, apa kabar? Yang ada di Amerika, Indonesia, atau belahan bumi lain-lain. Ini saya dan Betty sedang berjalan di atas salju yang tebal. Tadi malam salju turun sangat tebal ya, sangat deras. Di kota tempat kami tinggal di Baltimore. Nanti saya kasih lihat sama kawan-kawan. Setebal apakah salju itu? Lihat ini kawan-kawan, ini tebal banget nih saljunya nih, lihat nih. Tuh. Ini kita pakai sepatu boot. Tebalnya begini nih ya. Ini di sini ada sungai ya kawan-kawan ya, Akadongan. Nah itu di tengah-tengah itu tuh ada kayak semacam pulau kecil kan, kayak Pulau Samosir kan, tapi ditutupi salju juga tuh. Salju di mana-mana ini. Lihat ini. Kembali lalu kita bahas dulu orang bule ini, man. Ya kan, bule Amerika ini kita bahas lah dulu. Kayak mana kawan-kawan akadongan, orang Amerika ini, orang bule itu hidupnya itu adalah mengisi hidupnya dengan berbagai macam pengalaman-pengalaman hidup. Itu yang membuat hidup mereka jadi ini ya, kaya hidup mereka itu. Bukan hidup kaya dengan materi, bukan. Tapi hidup mereka itu kaya dengan pengalaman, dengan journey, dengan apa lagi kita bilang ya? Apa? Iya. Dan satu lagi, orang bule ini, mereka kan tidak takut kehilangan apa yang mereka punya saat ini demi mereka mencapai sesuatu atau dream dalam hidup mereka di depan gitu. Jadi mereka yakin itu akan mereka dapatkan kembali. Jadi kalau misalnya katakanlah dia punya properti, rumah gitu, itu dia nggak takut untuk menjual properti atau rumah itu lalu dia pindah gitu ke lokasi yang lain, ke state yang lain, untuk dia boleh menikmati atau mengalami satu pengalaman di state yang baru itu. Gitu bule-bule ini. Udah gitu olahraga mereka ini pun kadang-kadang olahraga yang ini ya, kayak misalnya tadi lah kita lihat ada orang bule satu, dia ski di trail gitu kan. Jadi betul-betul susah saya menjelaskannya. Coba Mama dulu yang menjelaskan lah. Nah, bule. Kenapa sih bule ini kayak gitu loh maksudku. Mereka bisa maju, iya kan? Mereka bisa jadi orang yang menguasai dunia ini gitu loh. Kan itu kan sebenarnya kan harus dipikirkan why gitu, kenapa mereka bisa gitu. Saya kan sudah ketinggalan beberapa abad dari mereka, jadi bisa dimengerti kalau pikiran mereka itu sudah jauh melebihi apa yang ada ya, apa namanya. Jadi kalau kayak kita lihat di piramid kebutuhan, kalau orang Indonesia itu kan masih kebutuhan dasar. Ya mungkin udah nggak dasar lah ya, sudah sekunder seperti itu. Kalau orang ini tersier. Bukan, aktualisasi diri sehingga mereka sudah tidak memerlukan oke lah materi gitu, tapi nggak itu lagi semata-mata yang menjadi tujuan hidupnya gitu. Kita kan masih tahap ya, karena kita sudah ketinggalan baik secara materi, secara budaya, sehingga kita masih
walaupun sudah kaya raya, tapi tetap saja yang dicari itu materi, materi, dan materi gitu. Sehingga kekayaan hidup yang lain yang bisa diperoleh dalam hidup ini terlewatkan gitu. Tapi Padahal itu yang penting ya. ya sebenarnya iya, karena itu yang membuat kita lebih bahagia kan. Kebahagiaan materi itu ya memang tanpa materi hidup kita susah, itu udah pasti. Jadi kalau mereka ini sudah mengerti itu gitu ya, sepanjang kebutuhan mereka sudah terpenuhi ya mereka mencari yang lain. Kalau kita tidak seperti itu pula, sudah pun terpenuhi, sudah pun kaya raya, tetap saja yang dicari itu materi, materi, dan materi gitu. Sebabnya pengalaman kita kurang dibanding mereka ini. Oh ya. Itu kalau menurutku ya. Ya. Oke, satu lagi nih, kawan-kawan sebangsa dan setanah air, dimanapun kawan-kawan berada. Satu lagi kebiasaan orang bule ini, yang menurut pengamatan saya, kenapa mereka ini bisa maju, karena pada saat mereka, katakanlah misalnya mereka secara materi tercukupi gitu ya, mereka itu tidak memikirkan untuk mewariskan kekayaannya itu kepada anak cucunya gitu. Iya kan? Jadi oke lah mungkin mereka kasih, tapi yang mereka kasih ke anak cucunya itu hanya sebahagian kecil persentasenya dari apa yang mereka punyai. Selebihnya, believe it or not, itu mereka sumbangkan ke misalnya ke penelitian-penelitian tentang kesehatan, tentang lingkungan, tentang alam, hewan, binatang. Kata filantropis itu kita kenal setelah ada di sini. Nah itu selama filantropis. Kita di Indonesia bukan nggak banyak orang kaya ya. Orang kaya kan banyak sekali, tapi apakah ada filantropis di Indonesia? Sekarang mungkin sudah mulai, tapi zaman dulu kita tidak mengenal itu. Nah, itulah salah satu kebiasaan orang bule ini lagi yang bikin mereka ini cepat maju dan maju. Salah satu contoh nyata lagi kawan-kawan. Jadi video kali ini betul-betul kita video tentang diskusi ya. Jadi di Washington DC itu ada yayasan museum namanya Smithsonian. Smithsonian itu adalah yayasan ya. Itu dananya itu tidak terbatas lah kawan-kawan, pokoknya dananya itu dana Smithsonian itu, dan itu semuanya dana itu adalah dana pemberian orang-orang kaya, sehingga setiap kali kita pergi ke Washington DC kita melihat museum-museum, ada museum Natural Museum di mana kita bisa melihat History Museum di mana kita bisa melihat sejarah awal mulanya manusia, atau museum mengenai luar angkasa, kita bisa melihat bagaimana perjalanan orang Amerika ini sampai ke bulan, bagaimana perkembangan teknologi antariksanya, itu semua bisa kita lihat, kita pelajari, kita baca, kita saksikan dengan gratis. Tidak bayar sepeser pun. Ya kan? Padahal itu museumnya itu, kalau nanti kawan-kawan ada rezeki waktu, itu kalau kita lihat dana untuk pengadaan museum itu mungkin udah jutaan, ratusan juta dolar lah. Gitu, tapi itu semuanya free. Nah, itu lagi salah satu pelajaran yang mungkin bisa kita petik kenapa orang Amerika bule ini bisa maju. Itu. Kalau kita kan enggak, ya kan? Kalau kita orang Indonesia sekaya-kayanya kita, yang kita pikirkan apa? Anak kan, anak cucu sampai keturunan keberapa gitu. Sehingga yang kaya, yang menikmati itu ya hanya kita keluarga-keluarga itu aja. Nggak ada kesempatan orang lain untuk bisa menikmati apa yang kita punya. Begitu kira-kira. Iya kan, Ma? Ada lagi nggak, Ma? Banyak sebenarnya ya. Ya kan? Oke lah ini. Di depan kita ini ada bule kita tanya dulu. Apa yang membuat orang ini berbeda? Really? Enjoy it, sir. Take care. Tuh. Iya. Kawan-kawan, tadi ada satu bagian
dari diskusi saya dengan Betty yang tidak terekam, yaitu adalah mengenai bagaimana orang-orang di Amerika ini ya menganggap pendidikan itu bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai mimpi-mimpi mereka gitu. Jadi seperti contohnya kawan-kawan anak-anak kami ya, Mesak dan Sadrak itu, mereka itu pola pikirnya itu kan masih muda-muda berarti ya, masih umur-umur ya 19, 20, 21 gitu. Jadi pikiran mereka itu udah bebas gitu, mereka bebas berpikir, tidak terikat kepada pakem-pakem yang selama ini kita kayak orang Indonesia kan, kalau lulus SMA kan kita harus kuliah kan, harus kuliah gitu loh, karena kayaknya hanya itulah satu-satunya jalan untuk kita bisa ini merencanakan masa depan kita. Itu betul gitu, tapi bagi orang Amerika that's not the only way gitu. Banyak cara yang lain. Mereka ada yang mereka misalnya kerja dulu Uber, atau mereka kerja di toko, mereka kerja di kayak grocery menjadi pelayan di restoran. Setelah mereka kerja 2-3 tahun terus mereka melakukan hal yang lain lagi dalam hidupnya. Lalu sebentar mereka tiba-tiba udah sekolah, entah sekolah apa gitu. Mungkinkah jadi pastor, ada yang jadi pastor, ada yang jadi chef, ada yang macam-macam gitu. Sampai pada akhirnya ya mereka akhirnya mengalami banyak pengalaman hidup kan dalam usia yang muda. Terus lalu saya bilang sama Betty, mungkin pengalaman-pengalaman itu yang mereka gunakan untuk mereka mengambil satu keputusan di dalam hidupnya tanpa ragu-ragu gitu. Jadi ya memang udah beda lah kawan-kawan ya dengan pola pikir kita orang Indonesia ini. Coba bayangkan waktu saya dulu SMA, coba kalau misalnya saya dulu SMA nggak kuliah, wah mungkin saya udah dianggap orang apa ya, kayak manusia nggak punya masa depan lah gitu. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang tua saya pasti malu kalau saya nggak kuliah, ya kan? Jadi kalau misalnya di pesta atau di mana gitu, anakmu kuliah di mana gitu misalnya kan, nggak kuliah. Nah itu tuh satu hal yang tidak membuat mereka bangga kan gitu. Tapi berbeda dengan orang di Amerika ini. Anak itu dalam usia yang muda, mereka punya kemerdekaan untuk menentukan apa yang akan mereka capai dalam hidupnya. Karena begitu pun mereka tidak membebani orang tuanya, sehingga orang tuanya ya memberi kebebasan karena memang mereka hidup mandiri dalam mencapai apa yang mereka inginkan, mereka kejar sendiri gitu. Beda dengan kita kan dompleng kepada orang tua sampai sarjana, sampai kawin, sampai punya anak, kita dompleng, ya kan? Ya begitulah. Jadi memang masing-masing negara berbeda kebiasaan, beda budaya, beda juga kondisi negaranya juga kan berbeda, sehingga di sini memang karena negara maju, kebebasan itu lebih bisa didapatkan karena apapun pekerjaan kita bisa hidup layak. Ya. Betul. Kalau di Indonesia, kalau kita hanya mengandalkan ijazah SMA kan susah sekali untuk dapat hidup layak. Ya. Nah, satu lagi, jadi kesimpulan dari diskusi kita sekarang ini, jadi tadi yang saya bilang itu ya kemerdekaan berpikir, kemudian jiwa petualang itu yang dimiliki oleh orang Amerika, ingin menikmati banyak sekali pengalaman yang akhirnya memperkaya kehidupan mereka itu terbukti secara nasional membuat negara mereka maju. Ya, secara ekonomi maju, teknologi maju, berpikirnya maju, attitude-nya maju, ya, sehingga mereka menjadi bangsa superpower. Itu sudah terbukti, ya. Ya, mungkin itu aja kesimpulan kita hari ini. Sampai berjumpa di diskusi-diskusi selanjutnya. Bye-bye.